ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang. Iya ya, waktu itu saya belum terima, saya bilang belum ikhlas. Tapi setelah teman-teman dari penyidik udah mengadakan press release, saya agak lega. Karena apa? Berarti kasus ini akan dikawal, ya, akan dikawal semaksimal mungkin lah. Makanya anak saya ngasih semangat juga, udah ya. Kasus meninggalnya Dante belakangan ini telah menarik perhatian masyarakat luas. Sosok Yuda Arfandi yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, akhir-akhir ini namanya kian santer menjadi perbincangan banyak orang. Bagaimana tidak, pelaku bukanlah sosok asing, mengingat pelaku merupakan kekasih dari ibunda korban, yakni Tamarati Asmara. Dan kemarin, dengan mengenakan baju tahanan dan tangan yang diborgol, Yuda dihadirkan saat tim penyidik Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers. Dalam keterangan persnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra menyebut saat ini sudah 23 orang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Total saksi yang sudah kita periksa sebanyak 23 orang, yang mana dari 23 orang tersebut kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli forensik. Sejauh ini baik dari keluarga korban, kemudian dari pengelola kolam renang, termasuk security maupun manajemen kolam renang, kemudian dokter rumah sakit Islam dan perawat rumah sakit Islam, termasuk dokter dari rumah sakit primer. Iya ya, waktu itu saya belum terima, saya bilang belum ikhlas. Tapi setelah teman-teman dari penyidik udah mengadakan press release, saya agak lega. Karena apa? Berarti kasus ini akan dikawal, ya, akan dikawal semaksimal mungkin lah. Makanya anak saya ngasih semangat juga, udah ya. Satu keluarga juga kan mengejutkan juga. Kita nggak ada yang nyangka itu yang bakal terjadi, dan dia orangnya juga kita nggak akan nyangka gitu. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Terima kasih kepada kepolisian yang sudah bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Dari keterangan pers tersebut diketahui jika modus operandi tersangka saat melakukan aksinya yakni terlebih dulu melakukan observasi. Tersangka Yuda menengok kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang melihat. Barulah setelah itu tersangka mendekati korban dan membenamkannya sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariasi. Dari hasil penyelidikan juga diketahui jika korban Dante sempat berusaha menepi untuk menyelamatkan diri. Namun pelaku dalam hal ini Yuda menahan dan kembali melakukan aksi kejinya. Fakta lainnya yang juga tak kalah mencengangkannya, yakni Dante ditenggelamkan di kolam renang orang dewasa sedalam 1,5 meter. Dan berikut keterangan resmi pihak kepolisian terkait modus operandi yang dilakukan Yuda Arfandi. Bahwa modus operandi
yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif antara lain 14 detik, kemudian 24 detik, kemudian 4 detik, kemudian 2 detik, kemudian 26 detik, kemudian 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam. Namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Selanjutnya tersangka mengangkat korban dan meletakkan ke tepi kolam, di mana setelah korban diberikan bantuan pertama oleh saksi-saksi di pinggir kolam renang, diketahui korban sudah tidak bernafas. Dari mulut dan hidung mengeluarkan sisa makanan dan buih. Kemudian korban dinyatakan meninggal. Kalau napasnya kita ada jedanya kan, itu aja. Tapi saya nggak tahu itu ya, versi TV-nya saya nggak tahu, versi filmnya. Hanya kalau dibilang dia apa nyelam terus, itu kan nggak ada jeda kalau versi teman saya cerita. Sama siapa, Bit? Ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam. Pitam langsung, Pak ya? Bukan naik pitam lagi. Iya, karena cucu saya bilang saya cucu kesayangan dan saya selalu banggakan, dan di mana-mana saya sayang. Dan ya Allah, maaf kolega saya sampai bilang, Pak Agus, maaf, itu benar cucunya Pak Agus. Iya. Sampai beliau tuh bilang itu, ya mohon maaf ya teman-teman yang di sampai mengatakan kasar gitu. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang. Dari modus operandi tersebut, fakta-fakta di dalam proses penyidikan kami sampaikan sebagai berikut. Tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm ataupun 1,5 meter. Di dalam kolam dengan kedalaman 150 cm ataupun 1,5 meter tersebut, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh tim analis IT dari Puslapor Baris Krim Polri. Adapun pada saat proses menenggelamkan tersebut dengan cara memegang pinggang korban dan dengan menggunakan kedua tangan daripada tersangka. Pada saat ke pinggir tepi kolam dan pegangan di pinggiran kolam, kemudian terjadi korban sampai dengan batuk-batuk. Korban sudah terlihat lemas. Kemudian tersangka mengangkat ke atas kolam renang. Setelah itu korban sempat batuk-batuk dan selanjutnya terlihat sangat lemas
dan setelah itu dicoba untuk diberikan pertolongan. Namun kondisinya korban sudah tidak bernapas lagi. Ya nggak masuk akal lah. Saya juga hobi berenang, tapi dalam hal kayak gitu nggak mungkin lah anak seumur gitu. Apalagi kalau ketemu saya kan bilangnya nggak suka berenang. Aku nggak suka berenang, ayah. Aku nggak suka berenang. Dan itu berulang kali. Tantenya pun juga ngomong, adiknya Angger bilang, Onti aku nggak suka berenang. Itu selalu. Saya kadang-kadang bilang, kamu mau nggak ini belajar berenang? Nggak mau itu. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian juga mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk diajukan dalam persidangan. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang terbilang kejam dan biadab, Yuda Arfandi dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Meski begitu, sampai kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap tersangka Yuda yang dengan kejam menghabisi anak kekasihnya sendiri. Lantas, apa motif tersangka Yuda melakukan tindakan tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan pihak kepolisian saat disinggung potensi adanya tersangka baru? Kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman. Hal ini juga kami masih menunggu hasil dari tim Apsifor. Jadi kami tidak bergerak sendiri di dalam hal ini untuk menggali motif, tapi tetap kami akan menggandeng dari tim Apsifor untuk nantinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik, bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan nyelem-nyeleman. Itu bahasa di BAP. Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video yang nantinya akan kita tunjukkan kepada para saksi maupun kepada ahli untuk dilakukan analisis dan nanti apa disimpulkan oleh para ahli. Kemudian barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik yaitu 1 lembar visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri, kemudian 1 unit digital video record ataupun DVR, kamera CCTV, kemudian 1 buah baju renang warna biru dan celana dalam warna merah, kemudian 1 buah baju warna orange lengan panjang dan celana panjang warna hitam. Terhadap tersangka WA dijerat dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Seadil-adilnya, seberat-berat. Kami akan selaraskan keterangan-keterangan saksi yang ada, namun dari pasal yang kita terapkan, kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana ini merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Saya hanya melihat kalau memang kelalaian kan mestinya nanti biar diproses lebih lanjut. Kalau saya nggak bisa lah berpendapat lah. Berharap semoga hukumannya itu bisa sesuai sama apa yang dilakukan. Pokoknya seadil-adilnya kebenarannya terungkap, itu aja sih. Kalau menurut kami sebagai praktisi hukum harusnya dilapis dengan pasal 338 atau mungkin perencanaan pembunuhan di pasal 340 KUHP. Artinya hukumannya bisa hukuman mati. Karena harus dilihat lagi apakah kemarin sudah ada pembicaraan untuk melakukan itu atau minggu kemarin atau sebulan yang lalu. Kalau itu sudah terjadi berarti masuknya di pasal perencanaan pembunuhan. Jadi menghilangkan nyawa orangnya itu sudah direncanakan. Kalau hanya di Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau di pasal 338 itu hanya pembunuhan biasa. Artinya apa? Hukumannya pun tidak terlalu berat. Ada yang 12 tahun dan 15 tahun maksimum. Tapi kalau direncanakan itu sampai pidana mati dan minimum 20 tahun. Intinya justice for Dante itu harus dilakukan, harus dilaksanakan, jangan sampai kelewat. Maksudnya itu jangan sampai tuh lalai gitu orang-orang mau dikarenakan suatu apapun ya, karena itu dilakukan dengan sengaja ya dan niat gitu. Jadi nggak ada ampunan deh buat orang kayak gitu ya. Kesel banget aku ngeliat ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikat In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.